Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fernando Christian dengan NPM 140610230055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan peramalan harga beras di Indonesia menggunakan metode Holt dan Gray-Markov. Beras merupakan komoditas pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras atau nasi setiap harinya. Bahkan ada kalimat yang menyatakan bahwa gak makan kalau gak makan nasi. Oleh karenanya, perubahan harga beras memiliki dampak signifikan terhadap kestabilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi harga beras secara akurat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi tingkat produsen, konsumen, maupun pengambil kebijakan. Dalam dunia statistik, terutama analisis deret waktu, berbagai metode telah dikembangkan untuk melakukan peramalan. Salah satu metode yang cukup populer adalah metode Holt, yang mampu menangkap pola tren dalam data. Di sisi lain, terdapat pula metode Gray-Markov yang merupakan gabungan dari teori Gray dan rantai Markov, dan dikenal efektif untuk data yang bersifat tidak pasti dan fluktuatif. Melalui video ini, saya akan menjelaskan perbandingan antara metode Holt dan Gray-Markov dalam meramalkan harga beras di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melihat metode mana yang memberikan hasil peramalan yang lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data harga beras di Indonesia, yang cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor dan seringkali bersifat tidak stabil. Baik, di sini saya akan menggunakan software Excel untuk melakukan forecasting terkait harga beras di Indonesia menggunakan metode Holt dan metode Gray-Markov, di mana saya telah memiliki data terkait harga beras di Indonesia dari bulan Mei 2020 hingga bulan April 2025 yang bersumber dari BPS Indonesia. Selanjutnya, untuk pertama-tama, saya akan melakukan analisis deret waktu menggunakan metode Holt terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan mencari prediksi nilai harga beras Indonesia menggunakan metode Holt, di mana di sini saya sudah mencari dan melakukan analisis menggunakan metode Holt. Namun saya akan menjelaskan sedikit step by step bagaimana mencari nilai prediksinya. Pertama, di sini kita memiliki nilai Y, di mana nilai Y merupakan data asli dari harga beras Indonesia dari tahun 2020 hingga 2025. Lalu kita akan mencari nilai S, di mana untuk S1 itu sudah ditentukan yaitu nilai data 1, dan B1 juga sudah ditentukan yaitu 0. Dan untuk mencari nilai S2, di mana rumus ST adalah alpha dikali X dikali YT ditambah 1 min alpha dikali ST min 1 ditambah BT min 1. Nah, untuk alpha sendiri saya menggunakan alpha sama dengan 0,9 sehingga didapatkan hasil seperti berikut, dan untuk ke bawahnya akan mengikuti rumus di atas. Dan untuk mencari BT, rumus BT merupakan beta dikali ST min 1 plus 1 min beta dikali BT min 1, di mana nilai beta sendiri saya menggunakan beta 0,1. Didapatkanlah nilai B seperti berikut. Lalu untuk menilai prediksi sendiri, kita akan menambahkan nilai S ditambah nilai B, di mana untuk mencari nilai prediksi di 4, saya akan menambahkan nilai S3 dan juga B3, di mana nilainya dapat dilihat sebagai berikut. Begitu juga selanjutnya. Lalu kita dapat lihat di sini merupakan nilai prediksi dari harga beras di Indonesia menggunakan metode Holt, di mana saya mencari H3 atau nilai prediksi 3 bulan ke depan, di mana saya menemukan 13.773,69757 untuk bulan selanjutnya, untuk 1 bulan selanjutnya, lalu 13.813,18937 untuk 2 bulan berikutnya, dan 13.852,68116 untuk 3 bulan berikutnya. Dan ini merupakan hasil forecasting 3 bulan ke depan menggunakan metode Holt. Dan kita akan mencari nilai MAPE-nya. Namun sebelum mencari nilai MAPE, kita akan mencari nilai ABSE-nya terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah absolut dari data prediksi dikurangi data asli, di mana ditemukan hasil seperti berikut. Dan lalu kita akan mencari ABSE per YI, di mana nilai ABSE per YI merupakan nilai ABS yang telah didapatkan tadi dibagi dengan nilai data asli, didapatkan nilai sebagai berikut. Setelah itu, saya akan mencari MAPE dengan rumus rata-rata dari ABSSI dikali 100, sehingga ditemukan MAPE sebesar 1,322177475%, di mana nilai MAPE ini sangat kecil dan bisa dibilang cukup bagus untuk melakukan prediksi menggunakan metode Holt terkait harga beras di Indonesia. Selanjutnya, saya akan mencoba mencari menggunakan metode Gray-Markov.
Oke, selanjutnya saya akan menggunakan metode Gray-Markov untuk melakukan peramalan terkait harga beras di Indonesia, di mana Gray-Markov biasanya digunakan untuk data yang bersifat fluktuatif dan juga memiliki data terbatas, di mana di sini saya memiliki 30 data terakhir dari data BPS yang telah saya dapatkan. Namun karena data yang saya miliki merupakan data ribuan, maka saya akan melakukan normalisasi terlebih dahulu, di mana mendapatkan nilai seperti berikut. Lalu saya akan melakukan akumulasi, di mana akumulasi itu didapatkan dari nilai D4 ditambah E4, berarti merupakan nilai X0 ditambah nilai XT-1. Lalu saya mencari nilai Z, di mana Z merupakan moving average dari dua data sebelumnya, yaitu lalu saya akan membuat keadaan, di mana keadaan di sini akan dikosongkan, lalu dimulai dari keadaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk mencari Gray-Markov, sebelum kita masuk ke Gray-Markov atau ke rumus Gray 1,1 X maka 0, kita akan mencari terlebih dahulu nilai A dan B. Untuk mencari A dan B, kita akan mengkalikan B transpose B inverse dikali B transpose C, didapatkan seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencari nilai Gray 1,1 X maka 0 dengan rumus 1 XP dikali A dikali keadaan min B dibagi A dikali eksponen dari min A dikali keadaannya, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Lalu karena tadi awalnya kita melakukan normalisasi, maka untuk selanjutnya kita akan melakukan denormalisasi, sehingga didapatkan hasil denormalisasi seperti berikut. Lalu kita mencari error relatif dengan rumus data asli dikurang data denormalisasi dibagi data asli dikali 100, dia dapatkan hasil nilai error relatif seperti berikut. Dan selanjutnya kita akan mencari keadaan, di mana keadaan ini kita akan mencari terlebih dahulu nilai ER plus dan ER min. Lalu kita melihat karena di sini error relatifnya min 8,3667, kita lihat dia berada di antara data mana, karena nilai dari min 8,3 merupakan nilai di antara ER plus min 2 dan juga ER min 8, maka dia berada di keadaan 1. Dan kita bisa simpulkan dia berada di keadaan 1, begitu juga nilai-nilai seterusnya untuk menentukan keadaannya. Lalu kita akan mencari nilai keadaan dari nilai forecast kita, di mana kita tidak mengetahui nilai keadaannya, maka kita akan menggunakan yang namanya rantai Markov. Di sini saya telah mencari rantai Markovnya, ditemukan hasil seperti berikut, di mana total terbesar merupakan pada keadaan 5, maka keadaan selanjutnya ataupun keadaan dari nilai yang akan kita forecast merupakan 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Gray-Markov atau nilai prediksinya, yaitu menggunakan rumus seperti yang tertera seperti berikut. Lalu setelah mendapatkan nilai Gray-Markov, maka 13.373,85439 merupakan data forecast 1 bulan berikutnya dari data yang kita miliki, sehingga kita telah menemukan data forecast yang kita miliki, dan kita akan menentukan nilai MAPE atau nilai error dari analisis kita menggunakan ABS-EI dibagi, di mana untuk ABS-EI menggunakan rumus ABS dari nilai Gray-Markov dikurangi nilai data asli, dan untuk ABS-EI per YI merupakan nilai ABS-EI dibagi nilai data asli, sehingga ditemukan hasil berikut. Lalu kita mencari MAPE-nya, ditemukan MAPE menggunakan rumus rata-rata dari nilai ABS-EI per YI dikali 100, didapatkan nilai 1,546%, sehingga disitu merupakan nilai dari MAPE menggunakan analisis Gray-Markov. Baik, karena metode Hall dan juga metode Gray-Markov telah ditemukan MAPE-nya, di mana metode Hall mendapatkan MAPE 1,3 dan metode Gray-Markov mendapatkan MAPE 1,5, maka dapat disimpulkan metode Hall lebih baik dalam mencari nilai harga beras di Indonesia untuk prediksi selanjutnya. Dan kita juga bisa melihat grafik di sini, di mana nilai aktual dan nilai prediksi dari metode Hall sangat dekat sekali dengan yang telah kita prediksi. Sedangkan untuk Gray-Markov, nilai aktual dan nilai prediksinya memiliki jarak yang agak jauh dan juga garis yang agak berlawanan. Maka dapat disimpulkan metode Hall lebih baik dalam mencari nilai prediksi dari harga beras di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.